Oke guys, selamat sore, bertemu lagi dengan saya di ZIT TV, di acara podcast ZIT TV. Yaitu kita akan mengundang seorang bintang tamu yang sangat keren, yang sangat oke, yang sangat gokil, dan sangat mempesona kaum hawa. Bukan gitu Pak. Nah, siapa lagi pembisnis muda ini sedang berkembang dan menggeluti usaha telur asin sampai gula pasir sampai dan sebagainya lah, pokoknya misalnya banyak, dan kita nanti akan kupas tuntas di sini. Oke guys, sebelum itu kalian jangan lupa untuk komen, like, and subscribe ZIT TV. Oke, inilah dia teman saya, teman muda, anak muda saya itu Mr. Joe. Halo Kang, selamat sore. Selamat sore Kang Mr. Joe. Ya, Mr. Joe. Kita nggak apa-apa sambil ngerokok ya? Gak apa-apa, santuy. Kita sambil Santuy ngopi, ya? sambil minum, Oke, santuy. Iya gak? Ya, betul. Lebih enak begini ngobrol ya kan. Kan sekarang kan banyak anak-anak muda ya, anak-anak muda yang pergaulannya sangat bebas Ya, betul. dan sembrono gitu kan. Banyak yang tidak berpikir panjang untuk masa depannya. Nah, Akang ini kan kalau gue tahu mulai usaha ya. Betul, Itu umur berapa tahun, Kang? Kalau saya sih usaha udah dari sejak SMA ya Kang ya. Tapi banyak perjalanan yang mungkin saya belajar dari pengalaman saya. Awal mulanya saya ingin mencari uang sih intinya. Tuh. Karena apa ya? Dulu saya waktu SMA tuh coba-coba saya awal mula nih jual pulsa, jual kopi rentengan. Oke. Tapi ya lamban laun sih ya kebetulan keluarga, kalau misalkan saya pikir-pikir di situ saya udah mulai berpikir kalau misalkan saya itu nggak bisa minta terus ke orang tua kan. Oke, tuh buat anak-anak muda zaman sekarang contoh yang sangat positif untuk membangun usaha sejak dini. Oke, ada beberapa pertanyaan Kang yang masuk ke Instagram kita nih, ZIT TV. Ada 10 pertanyaan yang akan saya bertanya ke Akang, tapi Akang harus jawab jujur dan konkret. Siap. Oke? Siap. Siap Kang? Siap. Oke. Pertanyaan pertama Kang ya. Pertama kali usaha yang dijalankan kan telur asin. Kok bisa Kang berpikiran memiliki usaha telur asin? Awal mulanya sih iseng sih kan. Dulu waktu ayah saya nyalonin ke dunia legislatif, jadi ada tim suksesnya yang bilang ke saya mau nggak usaha telur asin. Oh, Di situ saya kan pusing sih, karena pada dasarnya sebelum saya menjalani usaha telur asin ini tuh saya tuh udah mengalami kegagalan lebih dari 10 kali usaha itu. Oh, Makanya di situ saya tuh sebenarnya udah pesimis, karena saya udah mulai berpikir udahlah saya kerja nih di orang lain, saya udah nggak mau lagi jadi pengusaha, jadi bisnis lah. Tapi kebetulan tim sukses saya itu menawarkan dengan ide-ide yang cukup bagus lah, sehingga saya itu jadi tertarik di mana sih usaha telur asin ini. Dan pada dasarnya setelah saya ulik-ulik, usaha telur asin itu mayoritas digeluti oleh orang-orang yang sudah tua. Sedangkan saya di situ berpikir, saya punya berpikiran yang kreatif, inovatif, yang membuat menjadi suatu peluang untuk memajukan telur asin ini. oke, salut. Tuh anak muda, dengerin yang tadi lo ngomongin Mr. Joe. Buat motivasi buat anak muda juga sih. Yang kedua Kang, itu kan usaha harus punya modal ya. Betul. Betul. Nah, modal usaha awalnya dari mana Kang? Kalau boleh tahu, apa dari orang tua atau pinjaman bank? Nah, kalau masalah orang tua sih saya nggak pernah ikutin campur ya, karena orang tua itu pada dasarnya saya nggak tahu bisnis apa. Tapi yang jelas dulu saya pernah ikut model-model gitu kan. Oh, Jadi di artis situ, gitu ya. Di situ tuh ada foto-foto model, badan saya dulu nggak kayak gini nih. Oh, gemuk gitu ya. Nah, Karena udah sukses kan? Dulu sispek plus. Iya. Sekarang kan udah sukses. Dulu sispek. Perkembangan kan. Pak, awalnya ada pembayaran yang cukup baik lah, karena saya ada foto di Asia. Nah, di situ saya punya uang sedikit mengumpulkan dari modal tuh gak besar Kang. Oke. Modal tuh ibarat kata cuma 500.000 tuh modal awal. Modal awal. Nah, tapi lamban laun kan saya berpikir ada keuntungan. Oke. Itu nggak pernah saya ambil keuntungannya. Oh, Jadi saya betul. betulin lagi tuh ada keuntungan 100.000, 200.000, 300.000,
saya kumpulin ya, pada akhirnya saya bisa bertahan di usaha telur asin ini sampai 6 tahun sampai saat ini. Dan disitulah saya memiliki usaha yang bercabang. Oke, ntar dulu Kang. Nah, betul. Sabar dulu. Nanti ada pertanyaan lagi Kang. Siap, Oke, siap. sorry. Kita soalnya 10 pertanyaan guys, jadi nggak boleh dikupas-kupas. Satu pertanyaan langsung dibabat habis, nggak bisa. Itu nggak real, oke? Biar pada real, biar ini bukan settingan ya. Nah, Kang, berapa sih omset dari telur asin selama 1 bulan? Kan telur asin itu kecil ya. Ya, betul. Ya, Betul. omset itu berarti Betul. kecil dong. Betul. Kenapa sih Akang bisa memiliki usaha-usaha lain gitu? Nah, itu yang saya bilang kan. Saya tuh melihat suatu opportunity, yang artinya peluang yang di mata saya itu ibarat kata cukup baik. Jadi saya itu berpikir gimana caranya usaha kecil menjadi besar. Oke. Jangan memikirkan usaha besar jadi besar. Oke. Tapi pada dasarnya orang yang cerdas dan pintar dalam suatu usaha itu bagaimana kita memiliki value kecil jadi dilihat value besar. Oke. Makanya dari itu saya ibarat kata kalau misalkan awal mula sih saya cuma dapat omset 500.000 per bulan. Tapi untuk saat ini kalau misalkan akan nanyain omset ya mungkin di situ saya udah sampai 400 juta lah dalam per bulan ini. Wow, mantap, fantastis. Dari usaha telur asin sebulan bisa 400 juta. Berarti telur asinnya banyak banget guys. Ya. Oke, pertanyaan keempat Kang. Pernah nggak sih Kang ngalamin gagal dalam usaha dan itu disebabkan oleh apa Kang biasanya? Oh, Buat pelajaran aja nih. banyak sih Kang, variatif sih ya. Karena pada dasarnya saya itu usaha itu memikirkan rencana dengan matang. Tapi yang membuat kekecewaan itu diantaranya ya partner-partner yang tidak berkomitmen. Oke. Iya, terus karyawan-karyawan yang melihat bosnya kayak gimana terus dia sirik atau kayak gimana. Jadi kalau misalkan dari strategi saya itu hampir 99% akan berhasil. Biasanya Tapi seperti itu. 1%-nya itu ya partner-partner saya yang tidak berkomitmen. Kalau misalkan maksudnya tidak berkomitmen tuh dulu bilang A, ketika permasalahan terjadi jadilah B. Karena kan yang namanya bisnis itu kita tidak bisa mengerjakan sendiri kan. Oke. Pun saya ibarat kata banyak planning, banyak rencana yang mungkin akan bisa memberikan suatu keuntungan, tapi kalau misalnya tidak didukung oleh karyawan dan mitra, bagaimana kan? Oh, berarti ada Nah, itu ya. Ada something lah yang diinginkan something oleh itu- orang itu ya. Betul. Somethingnya itu ya karyawan sama partner kan. Partner. Oke, siap tuh. Dengerin ya, yang memiliki usaha hati-hati. Nah. Terkadang manusia itu bermulut dua atau Betul. seperti ular, Betul. bercabang dua, berkeket lah itulah ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai usahanya lebih baik dijalani dulu sendiri supaya rintangan-rintangannya pun Dengerin teman-teman. kealamin lah gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang. Pernah apa tidak dibohongin karyawan atau pekerja dan mengalami kerugian? Kalau misalkan dibohongi secara finansial sih nggak pernah sih kan ya. Tapi dibohongin secara kerjaan mungkin sering kan, karena kan saya ibarat kata untuk controlling nggak selalu tiap hari kan. Karena saya kan dulu sekarang kuliah sambil kerja, kuliah sambil kerja. Nah, tapi kalau misalkan buat saya ekspektasinya per bulan itu bagus, baik ya masih banyak toleransi lah kan. Oke. Pertanyaan kedua, Kang. Setelah sukses telur asin, Mr. Joe ini pernah apa tidak sih coba usaha lain? Pengen apa enggak sih coba usaha lain? Nah, dulu sih ada kepikiran saya untuk buka usaha ya, ngedevelop bisnis saya Mr. Joe Group ini. Dulu pernah sempat saya jadi distributor gula yang dari bawah dari Lampung kirim ke Bandung, kita pasarin ke yang ada. Karena pada dasarnya saya itu memanfaatkan outlet telur asin kan. Oke. Outlet telur asin itu sekitar 800 outlet di Bandung kan. Wow, banyak banget. Jadi kalau Nggak misalkan kebayang ya. Akang pengen tahu ya disitulah saya memulai bisnis mako yang lainnya. Oh, Kayak sih. saya jual beras, Oke, oke. dititipin ke warung-warung, ke warung nasi, ke yang lainnya, gula dan lain-lainnya. Alhamdulillah sekarang sudah jalan dan ada orang kepercayaan saya. Suruh lah. Oke. Nah, kan Mr. Joe udah sukses nih ya. Usaha kedepannya yang akan dijalani ini apa nih Kang? Usaha ke depannya mungkin gini kan ya. Saya lebih fokus untuk mempertahankan yang sekarang. Yang sekarang. Pada yang sekarang pun saya belum settle, mungkin memerlukan
beberapa bulan ke depan untuk membuat suatu perusahaan yang lebih mimpi. Karena pada dasarnya sulit juga kita mempertahankan. Ketika kita keadaannya kita sudah mau growing perusahaannya itu banyak persaingan. Jangan sampai nanti ke depannya kita fokus ke usaha yang lain ternyata perusahaan yang lama declining, penurunan lah dari perusahaan. Jadi kalau misalkan Akang pengen tahu ke depannya saya, kita bisa bicara nanti lah. Oke. Siap. Nah, ini pertanyaan sakral nih Kang. Mr. Joe sekarang kan usia berapa Kang sekarang saat ini? Saya 26 jalan 27. 27. Nah, banyak yang penasaran nih, Mr. Joe sebenarnya punya pacar atau masih jomblo nih? Nah, ini pertanyaan sakral nih. Siapa sih yang akan menjadi pendamping Mr. Joe saat ini? So far sih belum ada ya. Masih Karena guys, saya tuh masih jomblo guys. Siapa yang mau silakan daftar komen ya. Duitnya banyak. jomblo sih, jomblo pilihan kan. Jomblo pilihan. Saya kan bukannya bisa aja besok punya pacar, tapi kan kalau bisa nggak serk hati, gimana kan gitu. Berarti harus ada persatuan jomblo sejati. Nah, itu. Iya. Udah males lah jadi fuckboy. Minum nggak sampai tadi. Siap. Jadi fatwa itu pertanyaan sakral Kang. Banyak yang nanya, ini Mr. Joko sendiri terus. Tiap di Instagramnya banyak yang lihat, nggak pernah foto-foto bareng pacarnya atau apa gitu. Narsisnya sendiri, komennya sendiri setelah dilihat gitu Mr. Joko. Itu mahal gimana? Ya jodoh itu jorok ya Kang ya. Kita nggak tahu tuh kita dapat jodoh apa. Yang jelas saya nggak mau wasting time, saya nggak mau main-main untuk mencari pasangan. Karena Kang juga tahu sendiri saya sudah hampir 27 tahun yang mungkin saya memilih yang terbaik lah untuk masa depan saya. Itu guys, jadi bukan Mr. Joe untuk jomblo sendiri, tapi dia lebih memilih wanita yang tepat untuk menjadi pendampingnya. Dan dia yang bisa membantu itu yang kedua. Nah, pertanyaan 10 Kang. Oke. Boleh gak sih Kang bagi-bagi pengalaman buat anak-anak muda zaman now yang sekarang ini supaya mereka tuh bisa berkembang ya, berkembang biar nggak banyak nongkrong atau sekarang kan banyak nih anak muda zaman sekarang narkoba atau apa gitu kan. Nah, gimana sih Cang bagi-bagi ilmu Kang buat mereka anak muda nih zaman now sekarang yang sering memen apalah gitu. Gimana Kang? Kasih masukan Kang buat anak muda sekarang Kang. Oke, untuk teman-teman di CCTV, kalau dari saya sih learning by the way lah, belajar dari perjalanan hidup. Nah, pada dasarnya orang itu mau sukses itu karena niatnya kan. Karena kalau segala sesuatu kita itu prinsipnya tidak akan bisa mengenakan orang lain. Ketika kita sudah mengenakan diri kita sendiri, di mana kita mau maju, disitulah kita akan bergerak. Jadi ibarat kata no for future, sekarang untuk masa depan tuh harus kita lakuin dari sekarang. Karena hasil sekarang itu bisa melihat hasil besok tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya sekarang jangan terlalu banyak berharap, langsunglah bekerja kan untuk menggapai cita-cita dan masa depan. Masa depan kan, betul kan. Guys, gitu dari Mr. Joe, ilmu-ilmu udah banyak yang kita dapat untuk kaula muda, kids zaman now, anak muda zaman now. Jangan lupa untuk subscribe dan komen. Jangan lupa subscribe. Ya, ini video perdana Zit TV bersama owner Zit Photographer. Ya, ini Zit TV bekerjasama dengan Zit Photographer. Ya, ini ownernya, dia pendiri Zit Photographer. Jadi untuk kaula muda, gunakan, manfaatkan kreasi kalian yang masih muda ini untuk hal-hal yang positif. Buanglah hal-hal negatif dan mulailah dari sekarang pikirkan untuk masa depan kalian. Oke? Cekidot, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, komen. Bye. Thank you Mr. Joe. Siap.